Hai guys, balik lagi bareng admin di sini. Semoga dimanapun kalian berada, selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, kali ini kita akan membahas alur cerita film horor yang berjudul The Possession, rilisan tahun 2012. Film ini mengisahkan sebuah keluarga yang hidupnya berubah menjadi mimpi buruk setelah menemukan sebuah kotak antik. Tanpa mereka sadari, kotak tersebut menyimpan rahasia kelam. Sebuah entitas jahat yang telah terperangkap di dalamnya selama bertahun-tahun. Kehadiran iblis ini membawa teror yang tak terbayangkan ke dalam hidup mereka. Kengerian dimulai saat seorang anak perempuan, M, membeli kotak itu dari sebuah pasar murah, tanpa tahu apa yang tersembunyi di dalamnya. Seiring waktu, kejanggalan mulai terjadi di keluarga ini. Kejadian-kejadian aneh yang perlahan berubah menjadi serangan teror mengerikan. Apa sebenarnya rahasia yang tersimpan di dalam kotak itu? Dan bagaimana keluarga ini menghadapi ancaman yang mengintai? Oke guys, kita langsung saja ke cerita filmnya. Cerita dimulai dengan adegan seorang wanita tua yang sedang memandangi sebuah kotak kayu misterius di atas meja. Suara-suara aneh terdengar samar dari dalam kotak itu, membuat dia merasa gelisah. Meski awalnya mencoba mengabaikan suara tersebut, pikirannya terusik. Ketakutan semakin menjadi-jadi, seolah ada daya tarik kuat dari kotak tersebut yang tak bisa dia lawan. Wanita itu mencoba mengalihkan perhatian dengan menyalakan tap musiknya. Namun, bukannya merasa tenang, ia justru merasa semakin tertekan. Pikiran gelapnya menguasainya, hingga akhirnya dia memutuskan menghancurkan kotak itu dengan sebuah palu. Namun sebelum ia sempat menghancurkannya, sebuah kekuatan tak kasat mata menghentikannya. Tubuh wanita itu terempas keras ke dinding, seolah ada sesuatu yang marah karena usahanya menghancurkan kotak tersebut. Ia terkapar di lantai tak sadarkan diri. Jeritannya memecah keheningan rumah, membuat putranya yang baru pulang langsung berlari ke dalam. Saat masuk, ia menemukan ibunya tergeletak di lantai dengan penuh luka-luka. Sementara kotak itu tetap utuh, memancarkan aura gelap yang menyeramkan. Di tempat lain kita diperkenalkan kepada Clyde, seorang pria yang bekerja sebagai pelatih basket. Hidupnya sedang mengalami perubahan besar setelah perceraian dengan istrinya Stephanie. Meski berpisah, Clyde tetap berusaha menjaga hubungan dengan kedua putrinya Hannah dan M. Setiap akhir pekan, ia datang ke rumah Stephanie untuk menjemput mereka dan menghabiskan waktu bersama. Sesampainya di rumah baru Clyde, suasana mulai terasa aneh. Rumah itu terletak di daerah terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kota, dikelilingi oleh pepohonan lebat yang menciptakan kesan sepi dan terisolasi. Hannah tampak tak nyaman berada di sana. Dia mengeluhkan lokasi rumah yang terlalu jauh dari keramaian. Berbeda dengan Emily, dia justru terlihat begitu antusias saat Clyde menceritakan tentang binatang-binatang liar yang sering terlihat di sekitar rumah. Bagi Emily, cerita tentang hewan-hewan itu seperti petualangan kecil di dunia baru. Keesokan harinya, Clyde mengajak kedua putrinya untuk berjalan-jalan menggunakan mobil, mencoba membuat mereka lebih nyaman dengan lingkungan baru. Ketika melintasi sebuah pasar murah, Hannah meminta ayahnya berhenti. Ia ingin membeli sesuatu dan beberapa barang lain yang diperlukan. Di sana Emily melihat ada sebuah kotak kayu antik yang menarik perhatiannya. Kotak itu memiliki ukiran tulisan Ibrani kuno yang membuatnya tampak misterius dan unik. M menunjukkan kotak itu kepada ayahnya dan memintanya untuk membelikannya. Meski merasa kotak itu aneh, Clyde tak tega menolak permintaan putrinya yang begitu antusias. Setelah kembali ke rumah, Emily lalu meminta kepada Clyde untuk membuka kotak itu. Clyde mencoba membukanya, tapi kotak itu tampak aneh, tak memiliki celah ataupun mekanisme untuk dibuka. Clyde berkata kepada Emily bahwa kotak itu mungkin memang tidak dirancang untuk dibuka. Meski kecewa, Emily akhirnya membawa kotak itu ke kamarnya. Namun, malam itu menjadi awal dari sesuatu yang mengerikan. Saat sedang tertidur, Emily terbangun karena mendengar suara bisikan samar dari dalam kotak. Bisikan itu terdengar lembut namun mengganggu, seolah memanggilnya. Seperti dalam keadaan terhipnotis, Emily berjalan perlahan ke arah kotak, membawanya ke atas tempat tidur, dan anehnya
Tanpa kesulitan, ia membuka kotak itu dengan mudah. Sesuatu yang sebelumnya tidak bisa dilakukan oleh ayahnya. Di dalam kotak, Emily menemukan berbagai barang aneh, gumpalan rambut, sebuah gigi manusia, dan benda-benda lain yang tampak seperti jimat kuno. Namun perhatian Emily tertuju pada sebuah cincin berkilau. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil cincin itu dan langsung mengenakan di jarinya. Malam itu ia tidur dengan cincin tersebut tanpa menyadari apa yang baru saja ia lakukan. Dari sejak malam itu, sikap Emily perlahan berubah. Ia menjadi lebih pendiam, sering melamun, dan tampak seperti berada di dunia lain. Sesekali ia menunjukkan perilaku yang aneh, seolah-olah bukan dirinya lagi. Hannah menyadari perubahan sikap Emily, tapi tidak terlalu memikirkannya. Ia hanya menganggap adiknya masih sedih atas perceraian kedua orang tua mereka. Setelah akhir pekan usai, Clyde mengantarkan kedua putrinya kembali ke rumah Stephanie. Hari-hari Clyde kembali seperti biasa, diisi dengan jadwal padat sebagai seorang pelatih. Namun hanya satu hal yang membuatnya terus bertahan. Momen akhir pekan bersama kedua putrinya, Hannah dan Em, adalah satu-satunya pelipur lara dalam hidupnya yang sunyi. Saat Clyde menjemput mereka di akhir pekan berikutnya, Hannah dengan semangat bercerita tentang pertunjukan tari yang akan dia ikuti. Mendengar hal itu, Clyde berjanji akan hadir dan duduk di barisan depan untuk mendukung putrinya. Saat malam tiba, bisikan dari dalam kotak kembali memanggil Emily. Seperti terhipnotis, Emily bertingkah aneh, dia bangun dari tidurnya. Lalu memandangi cermin di kamar sampai pagi tiba. Hari-hari berikutnya, perubahan perilaku Emily semakin parah. Saat sarapan bersama, Emily makan dengan sangat cepat, seolah-olah seperti bukan dirinya lagi. Ketegangan memuncak ketika tiba-tiba ia menusukkan garpu ke tangan Clyde. Clyde berontak kesakitan. Emily yang akhirnya tersadar kembali segera meminta maaf. Clyde yang masih shock menyuruh Emily masuk ke kamarnya. Teror semakin menjadi-jadi. Saat berada di kamar mandi, Emily mendengar suara serangga yang terbang di dekatnya. Ia menoleh tapi di sana tidak ada apa-apa. Serangga itu ternyata hinggap di rambutnya. Tak lama kemudian, saat Hannah membuka lemari, dia dikejutkan dengan ratusan serangga berhamburan keluar, membuat Hannah berteriak ketakutan. Clyde yang mendengar teriakan itu segera masuk ke kamar Emily dan terkejut melihat kamar itu dipenuhi serangga. Ia langsung membawa kedua putrinya keluar rumah dan melaporkan kejadian itu kepada petugas. Tak ingin sesuatu yang lebih buruk terjadi, Clyde memutuskan mengembalikan kedua putrinya ke rumah Stephanie lebih awal. Sejak pada saat itu, Clyde tidak curiga ataupun merasa ada yang aneh atas perubahan sikap Emily. Dia kembali kepada kesibukannya sebagai pelatih. Namun saking sibuknya dia melatih basket, membuat Clyde lupa akan janjinya untuk menonton pertunjukan tari Hannah di sekolah. Hal ini membuat Hannah pun marah dan menolak menerima telepon dari ayahnya. Ia memberikan telepon itu kepada Emily. Yang tiba-tiba saja Emily berkata dengan nada serius, "Jangan pernah menyentuh kotak di kamar saya." Sontak ucapan itu membuat Clyde menjadi aneh dan penasaran. Ketika sampai di rumah, ia langsung menuju ke kamar Emily dan mencari kotak yang dimaksud. Saat ia membuka kotak itu, ia menemukan benda-benda aneh di dalamnya. Jimat-jimat, gumpalan rambut, dan sebuah cincin. Clyde hanya bisa menatap dengan kebingungan. Akhir pekan berikutnya, Clyde kembali membawa kedua putrinya menginap di rumahnya. Namun keanehan pada Emily semakin terlihat jelas. Saat berada di kamar mandi, Emily memperlihatkan tangannya yang mengenakan cincin dari kotak misterius itu. Kulit di sekitar cincin tampak membiru seolah membusuk. Lalu tiba-tiba Emily merasa mual dan ingin muntah. Dengan panik, ia mengambil senter dan memeriksa mulutnya di cermin. Ia terkejut ketika melihat ada jari yang merangkak dari dalam tenggorokannya. Ketakutan, Emily tidak berani berteriak. Ia hanya terdiam, menggigil lalu berlari kembali ke kamarnya. Dari waktu ke waktu, Emily semakin terikat pada kotak itu. Ia membawanya kemana-mana, bahkan ke sekolah. Suatu ketika, seorang teman sekelasnya mencoba menjahili Emily dengan mengambil kotak tersebut. Emily langsung menyadarinya dan berteriak histeris. Guru segera melerai, tetapi perilaku Emily sudah membuat semua orang ketakutan.
Clyde dan Stephanie dipanggil ke sekolah untuk membahas perilaku Emily yang semakin memburuk. Kepala sekolah dan guru menjelaskan bahwa Emily kini menjadi antisosial, suka menyendiri, dan bahkan bertindak kasar. Mendengar hal ini, Clyde dan Stephanie sulit mempercayai bahwa putri mereka bisa berubah begitu drastis. Guru kelas Emily kemudian menyarankan agar kotak yang selalu dibawa oleh Emily dijauhkan darinya. Namun malam itu saat guru tersebut mencoba memeriksa kotak misterius itu di sekolah, sesuatu yang tak kasat mata menyerangnya. Ia terpental keras, tubuhnya jatuh dari jendela lantai atas dan dia tewas seketika. Saat menghabiskan waktu bersama ayahnya, Emily menceritakan sesuatu yang membuat Clyde semakin khawatir. Emily mengaku memiliki seorang teman baru, seorang perempuan yang tinggal di dalam kotak. Perempuan itu mengatakan bahwa Emily istimewa, membuatnya merasa dihargai. Mendengar ini, Clyde mulai merasa bahwa kotak tersebut membawa pengaruh buruk bagi putrinya. Tak ingin membahayakan putrinya lebih jauh, Clyde memutuskan untuk membuang kotak itu tanpa sepengetahuan Emily. Ia membawa kotak itu jauh dari rumah dan membuangnya ke tempat sampah. Namun saat kembali ke rumah, ia mendapati M sedang menangis histeris, menanyakan keberadaan kotaknya. Clyde mencoba menenangkan Emily, tetapi sesuatu dalam diri Emily berubah. Tiba-tiba Emily melontarkan kata-kata penuh kebencian kepada ayahnya. Tak berhenti sampai di situ saja, Emily kemudian menampakkan perilaku yang membuat Hannah salah paham, mengira Clyde telah bertindak kasar kepada adiknya. Emily berlari keluar rumah berusaha mencari kotak yang telah dibuang ayahnya. Saat menemukannya, ia berbicara dengan sesuatu di dalam kotak. Lalu tiba-tiba dari dalam kotak itu keluar sekumpulan serangga yang langsung masuk ke dalam tubuh Emily. Emily pun terjatuh dan pingsan. Clyde datang dan membawa Emily yang tak sadarkan diri kembali ke rumah. Pikirannya kacau mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi pada putrinya. Namun saat tiba di depan rumah, ia terkejut melihat Stephanie bersama polisi sudah menunggunya. Mereka datang untuk membawa Emily pergi dari rumah Clyde dengan tuduhan bahwa ia telah melakukan kekerasan terhadap anaknya. Clyde hanya bisa terdiam saat polisi dan Stephanie membawa Emily pergi. Rasa kecewa dan kemarahan terpancar jelas di wajah Stephanie. Beberapa hari kemudian Clyde kembali ke tempat pembuangan sampah untuk mengambil kotak milik Emily yang pernah ia buang. Dia merasa bahwa kotak itu adalah kunci dari semua kejadian aneh yang menimpa kepada keluarganya. Clyde lalu membawa kotak itu ke seorang profesor yang ia kenal, berharap mendapatkan penjelasan. Profesor itu memeriksa kotak dan mengenali asal-usulnya. Ia menjelaskan bahwa kotak tersebut adalah dibruk kotak, benda mistis dari tradisi Yahudi kuno. Kotak ini dirancang untuk mengurung roh, baik roh baik ataupun roh jahat. Profesor juga menyebutkan bahwa kotak ini berasal dari Polandia sekitar tahun 1930-an. Dan kemungkinan telah digunakan dalam ritual untuk menjebak roh berbahaya. Mendengar penjelasan ini, Clyde akhirnya memahami bahwa apa yang ia hadapi bukanlah hal biasa. Ia kini tahu bahwa roh jahat yang terperangkap dalam kotak itu telah menguasai tubuhnya Emily. Setelah pulang, Clyde mulai mencari cara untuk mengusir roh jahat dari tubuh Emily. Ia menghabiskan waktu membaca artikel dan referensi tentang pengusiran roh, termasuk menggunakan kitab Taurat sebagai bagian dari ritual pengusiran. Dengan informasi yang ia dapatkan, Clyde memutuskan untuk menemui Emily, meski ia tahu bahwa secara hukum ia dilarang untuk bertemu dengan putrinya itu. Clyde menyelinap ke kamar Emily di rumah Stephanie. Ia duduk di samping putrinya yang tampak lemah. Wajahnya pucat dengan mata kosong. Clyde membuka kitab Taurat dan mulai membacakannya. Dengan suara gemetar, perlahan tubuh Emily mulai bereaksi. Ia menoleh ke arah ayahnya dengan tatapan kosong. Air mata mengalir di wajahnya. Emily tampak seperti ingin berkata sesuatu, tetapi suara itu tertahan di tenggorokannya. Namun belum selesai Clyde membacakan ayat-ayat dari Alkitab Taurat, sesuatu yang tidak terlihat membuat kitab itu terpental dari tangannya. Saat itu juga Stephanie masuk ke kamar dengan ekspresi terkejut melihat kekacauan di kamar dan keberadaan Clyde yang masuk tanpa izin. Stephanie pun mengusirnya karena Stephanie mengira semua ini gara-gara Clyde. Meski terusir, kejadian itu membuat Clyde semakin yakin bahwa putrinya sedang dikuasai oleh sesuatu yang lebih gelap dan berbahaya. Clyde lalu memutuskan pergi ke Brooklyn, tempat komunitas Yahudi yang ia yakini dapat membantu mengatasi teror di Buk.
ia bertemu dengan seorang pria Yahudi bernama Jeduk Jafir. Jeduk membawa dia ke ayahnya, seorang rabi yang dianggap mengerti tentang mistisme Yahudi. Di tempat ibadah Yahudi, Clyde menyerahkan kotak itu kepada Jafir. Jafir dengan suara berat memberitahu Clyde bahwa roh jahat di dalam kotak tersebut memiliki niat yang jelas. Ia ingin merenggut kehidupan putrinya untuk memperkuat keberadaannya di dunia ini. Jafir menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk mengurung Dibu kembali ke dalam kotak adalah dengan memanggil nama asli dari roh tersebut. Namun ini menjadi tantangan besar bagi Clyde karena ia tidak tahu nama dari roh yang telah merasuki putrinya. Jeduk menawarkan bantuan, meski ia tahu taruhannya adalah nyawanya sendiri. Clyde sangat berterima kasih meski ia tahu apa yang mereka hadapi adalah ancaman besar yang bisa merenggut nyawa siapapun yang terlibat. Di rumah, Stephanie menemukan Emily melakukan sesuatu yang mengerikan. Dengan lahapnya, Emily memakan daging mentah langsung dari kulkas. Stephanie yang terkejut dengan tingkah laku putrinya mencoba mendekati Emily. Namun tiba-tiba Emily melemparkan gelas dan piring ke arahnya yang hampir saja mencederai Stephanie. Tapi Stephanie berusaha untuk menenangkan Emily dan untung saja Emily kembali tersadar. Brett yang melihat kondisi tersebut menyarankan agar Stephanie segera membawa Emily ke psikolog sebelum keadaan Emily semakin memburuk. Keesokan paginya Brett bersiap untuk mengantarkan Emily ke psikolog. Dari kejauhan, Emily menatap Brett dengan pandangan tajam dan penuh kebencian. Lalu tiba-tiba sebuah kekuatan gelap menyerang Brett. Ia terhuyung, mulutnya berdarah dan giginya rontok satu persatu. Brett ketakutan dan langsung pergi dari rumah meninggalkan Stephanie dan Emily. Tak lama setelah itu, Emily terlihat kejang di halaman rumah. Sementara itu Clyde yang bersama Jeduk berusaha mencari tahu lebih jauh tentang Dibuk. Di balik pecahan kaca itu, ia menemukan sesuatu yang penting. Diketahui nama iblis yang bersemayam di dalam kotak bernama Bizu, yang dalam bahasa Ibrani berarti pengambil anak. Penemuan ini menjadi titik balik bagi Clyde karena ia akhirnya mengetahui musuh yang ia harus hadapi. Di rumah sakit, dokter menyarankan agar Emily menjalani pemeriksaan MRI untuk mengetahui apa yang terjadi pada tubuhnya. Selama proses pemeriksaan, lampu di ruangan tersebut mulai berkedip-kedip. Ketika hasil scan terlihat di monitor, Hannah yang berada di dekatnya tiba-tiba berteriak histeris karena ia melihat sesuatu menyeramkan di layar. Wajah mengerikan berada di samping jantung Emily, menatap langsung ke arahnya. Stephanie yang awalnya skeptis mulai menyadari bahwa sesuatu yang jahat telah merasuki tubuh putrinya. Ketakutannya berubah menjadi kepanikan saat ia akhirnya menerima bahwa ini adalah kasus kesurupan yang melibatkan kekuatan supranatural. Tak lama setelah itu, Clyde datang ke rumah sakit bersama Jeduk. Ia menjelaskan apa yang telah mereka ketemukan kepada Stephanie dan Hannah. Dengan meyakinkan bahwa ini adalah satu-satunya cara menyelamatkan Emily, mereka membawa Emily ke sebuah ruangan yang lebih luas untuk melakukan ritual pengusiran iblis. Saat ritual akan dimulai, Emily memberontak dengan kekuatan yang luar biasa. Tubuhnya melengkung secara tak wajar, matanya melotot, dan ia berteriak dengan suara yang bukan dirinya sendiri. Jeduk mencoba tetap tenang, tetapi jelas bahwa mereka menghadapi kekuatan yang sangat jahat. Ritual ini akan menjadi ujian terakhir untuk menyelamatkan Emily dari cengkraman Bizu. Ritual pengusiran setan itu menjadi momen paling mencekam dalam hidup Clyde dan keluarganya. Dalam kegelapan ruangan mayat rumah sakit, kekuatan jahat yang bersemayam di tubuh Emily berpindah ke tubuh Clyde. Di saat yang sama, keberanian dan pengorbanan Jeduk menjadi kunci untuk mengakhiri mimpi buruk ini. Dengan doa dan keberanian luar biasa, Jeduk berhasil memanggil nama Bizu, memaksa iblis itu keluar dari tubuh Clyde dalam wujud serangga dan tangan yang mengerikan. Setelah perjuangan panjang, roh jahat itu akhirnya terkunci kembali di dalam kotak Dibuk. Keberhasilan ini tidak hanya menyelamatkan Emily, tetapi juga memulihkan hubungan keluarga yang telah retak. Clyde dan Stephanie menyadari betapa pentingnya kehadiran satu sama lain, terutama untuk anak-anak mereka. Momen pelukan keluarga di akhir cerita adalah simbol dari pengampunan, kebersamaan, dan kekuatan cinta yang mampu mengalahkan segala rintangan, bahkan kekuatan roh jahat sekalipun. Namun kisah ini tidak benar-benar berakhir begitu saja. Saat Jeduk membawa kotak itu kembali ke Brooklyn untuk dihancurkan, tragedi tak terduga terjadi. Sebuah truk menabrak mobilnya.
dan kotak Debruk terlempar ke sisi jalan. Kotak itu tetap ada, menunggu seseorang yang tak sengaja menemukannya dan membangun kengerian yang baru. Dan di sini film pun selesai. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Semoga apa yang diceritakan dan sampaikan bisa menghibur dan menemani luang waktu kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari Ermin dan bye-bye.